Salam sejahtera. Terima kasih. Bapak, Ibu, kita sudah lihat beberapa sesi meditasi hanya untuk recall. Pertama, kita ada lihat jiwa raga. Kedua, kita ada mengembara ke dalam dan menyembuh diri kita. Dan saya pakai satu sifat jelek, ketidakjujuran. Kemudian dalam program berikutnya saya ada bicara tentang pengembaraan ke dalam dan pengembaraan ke atas untuk menyentuh bintang cemerlang yang bisa mengisi diri kita dengan kekuatan, kesucian, kasih, dan kedamaian. Hari ini, saudara, saya akan bicara tentang bagaimana masuk ke dalam dan kemudian pancarkan pikiran kita keluar. Untuk meditasi, saudara, sangat perlu berpikir, visualisasi, dan hayati. Oleh karena itu, saya akan bicara pelan-pelan supaya saudara bisa berpikir dan kemudian visualisasi dalam mental dan hayati isi yang disampaikan. Karena itulah meditasi. Satu makna meditasi, mari kita lihat di layar ini. Meditasi artinya apa sih? Meditasi, kebijaksanaan spiritual, niat suci, cinta kasih terhadap semua orang. Inilah yang dibutuhkan dunia saat ini. Ini satu makna dari meditasi. Mari kita bermula sekarang. Sambil duduk santai, sambil duduk dengan rileks untuk 25 menit ke depan, saudara, siaplah. Hari ini saya melihat diri saya sebagai sebuah mercusuar. Apa itu mercusuar? Mercusuar adalah bangunan tinggi seperti tower yang dibina, yang dibuat di daerah lautan. Daerah lautan yang sangat bahaya. Mercusuar itu dibuat di atas batu atau pondasinya beberapa puluhan meter ke dalam untuk bisa menahan pukulan ombak, pukulan angin di daerah di mana lighthouse atau mercusuar itu berada. Saudara, apa gunanya mercusuar? Apa sifat-sifat mercusuar? Bangunannya tinggi, bangunannya kuat, bangunannya memberi arahan pada kapal-kapal yang lewat di laut supaya tidak menghampiri mercusuar itu, karena di sana ada batu-batu yang
berbahaya. Mercusuar itu menggait kapal-kapal yang lewat di sana ke arah yang lebih selamat. Mercusuar itu mempunyai lampu, kayak lampu sorot besar yang bisa dilihat dari jauh-jauh. Kapal yang melihat cahaya dari mercusuar itu tidak akan menghampiri daerah mercusuar. Itu mercusuar fisik. Dalam meditasi ini, saya membayangkan diri saya sebagai mercusuar. Cita-cita saya tinggi sampai ke bintang. Saya umpama tower yang tinggi yang menyentuh langit. Saya kuat, kokoh. Jika diterpah angin atau badai, saya tidak akan bergoyang, tidak akan takut karena pondasi secara internal, secara rohani adalah kuat. Pondasi internal saya dalam agama saya, kepercayaan saya, dan jati diri saya adalah pondasi untuk saya berdiri tegak, berani, siap menghadapi badai. Dunia hari ini dan alam sekitar kita hari ini umpama batu yang memberi kita banyak ketakutan, yang memberi kita kekhawatiran, keresahan, kesulitan. Tapi saya secara internal kokoh. Pondasi saya kuat. Percaya pada diri saya bagus. Dan saya sangat percaya akan hukum karma. Jika niat saya adalah benar dan baik, saya pasti akan bertemu dengan yang benar dan baik. Ini hukum alam. Mercusuar tidak takut pada badai, karena apapun yang datang, ada kekuatan internal menghadapinya. Mercusuar berani berdiri di tengah-tengah bahaya. Tetapi bahaya itu tidak akan menyentuh mercusuar. Saya ada di tengah-tengah lingkungan yang sulit, tetapi kesulitan itu tidak akan menyentuh diri saya secara internal. Saya percaya diri saya kuat, saya ada sembahyang secara rutin, saya memelihara jati diri dan harga diri saya. Saya memegang dan memihak pada yang benar. Saya tidak takut akan saya tetap bisa hidup dengan benar dan jujur. Sebagai manusia, saya tidak perlu banyak sarana.
sarana sedikit mencukupi untuk menghidupi saya, dan saya tetap akan hidup dengan berani dan penuh kasih. Saya tidak akan menjadikan kesulitan di luar membuat saya turut sedih atau takut. Biarlah situasi di luar berada di luar, tapi saya secara internal kuat, tak tergoyahkan. Saya kuat, percaya diri, dan percaya kepada hukum alam dan kebijaksanaan alam untuk memelihara kita-kita manusia. Saya mercusuar, berdiri tinggi, berani, dan penuh bahagia. Sudahkah saya selesai tanggung jawab saya? Tidak. Mercusuar selalu memancarkan cahaya, menggait kapal-kapal lewat di sana dengan selamat. Saya juga adalah guide spiritual, guide rohani, guide diam-diam. Saya tidak membawa orang ke mana-mana tempat, tidak seperti guide fisik, tidak. Tapi secara internal, saya memancarkan harapan. Saya memancarkan kasih. Saya memancarkan sifat kerjasama. Saya memancarkan sifat damai. Secara internal, kedamaian saya besar, tak terbatas. Kedamaian saya luas, tak terbatas. Kasih saya besar, tak terbatas. Dan kasih saya pada masyarakat adalah besar, tanpa batas, tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakangnya. Itulah saya secara internal. Seperti mana mercusuar memancarkan cahaya untuk menggait kapal-kapal, saya sebagai manusia yang mengerti pentingnya hidup kita di bumi ini, memancarkan vibrasi-vibrasi yang saya peroleh dari bintang cemerlang yang di atas, dan itu saya bagi-bagi pada teman-teman saya. Saya kembali mengembara ke dalam, dan dengan pikiran saya mengembara ke atas, mengambil stok yang banyak, stok kebahagiaan, stok cinta kasih, stok kedamaian, dan stok power
dari bintang cemerlang itu dan mengisi diri saya dengan full. Kemudian saya kembali ke diri saya yang internal, dan dari dalam diri saya memancarkan vibrasi, memancarkan energi, memancarkan sinar yang telah saya peroleh dari bintang cemerlang itu. Memberi dari hati, memberi dengan sukarela, memberi dengan bahagia, memberi tanpa hitung, memberi sepanjang waktu, memberi karena kasih, memberi karena peduli, memberi karena kita semua bersatu, adalah perbuatan mulia. Ketika teman-teman saya menghampiri saya, mereka mendapat gairah baru, harapan baru, intoksikasi baru, entusiasme baru. Yang sedih akan lupakan kesedihannya dan mulai berusaha untuk terus maju. Yang khawatir akan kehilangan kekhawatirannya dan akan memberanikan diri menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Yang takut menjadi berani, yang sedih mempunyai harapan, dan yang lemah menjadi kuat. Inilah donasi spiritual, donasi halus, donasi yang bukan berupa materi atau uang, donasi yang berupa vibrasi dan sinar yang datang dari lubuk hati. Ketika saya memberi sinar yang cantik, penuh kasih dan kehangatan yang manis, saya bukan saja membahagiakan dan memberi harapan kepada mereka di sekitar kita, tetapi saya sendiri menjadi lebih gairah, lebih yakin, dan lebih bahagia dari yang dulu. Sambil melayani orang lain, saya melayani diri saya. Inilah keajaiban meditasi. Keajaiban meditasi adalah ketika kita memberi dari hati, hanya pikiran, hanya perasaan, hanya sikap yang jujur dan benar. Itu bukan saja menggairahkan orang lain, tetapi juga menggairahkan diri saya sendiri. Hanya dalam hal spiritual, ruhani, ketika kita memberi, kita tidak akan menjadi berkurang. Memberi
membuat kita memiliki bertambah banyak. Tetapi jika dalam dunia fisik saya memberi uang, maka uang sebanyak itu akan kurang pada diri saya. Tetapi halnya berbeda dalam spiritualitas. Sebagaimana mercusuar memancarkan cahaya siang dan malam tanpa berhenti. Andai kata saya merasakan ada stok yang kurang, saya tidak menjadi takut karena saya tahu sumber dari semua kekuatan, sumber dari semua kebajikan, sumber dari semua kebijaksanaan. Saya hanya perlu pergi ke sana dengan mental saya dan mengambil secara gratis, secara banyak, kapanpun, dimanapun. Inilah keajaiban. Ini adalah satu yang luar biasa tentang spiritualitas. Kita tidak perlu waktu tertentu, tempat tertentu, pakaian tertentu, doa tertentu untuk sampai ke sumber segala kebajikan. Yang kita perlu adalah hati. Jika hati ingin, semua terjadi. Jika hati ingin, semua sampai. Dan jika hati ingin, semua dapat. Meditasi mengajar kita fokus, visualisasi, pergi ke sumber, mengisi diri, kita sendiri menjadi puas, dan kita memberi kepuasan pada orang lain. Meditasi adalah satu cara untuk terus memberi, dan memberi tanpa henti karena stoknya adalah tak terbatas. Hati kita, kedermawanan kita, donasi kita secara halus adalah sebesar seluruh alam semesta ini. Hanya secara fisik kita terbatas oleh badan, waktu, space, ruang, dan tenaga. Tapi secara hati, rohani, jiwa, atma, kita bisa memberi kepada seluruh dunia. Satu matahari menyinari seluruh bumi. Satu jiwa agung memberi inspirasi pada jutaan-jutaan orang. Satu bapak pendiri agama hidup dalam hati juta-juta orang. Bisakah saya menjadi satu daripada itu? Walaupun dengan cara saya yang tersendiri, dengan cara yang sangat sederhana,
untuk memberi tahu saudara saya, jangan takut, saya ada. Jangan nangis, saya bantu. Hati kita bisa sampai ke hati. Jika dari badan ke badan, pemberian itu sementara. Tapi jika hati menyentuh hati, itu adalah ucapan terima kasih sepanjang jalan, sepanjang waktu. Pemberian dari hati yang jujur, umpama mercusuar, yang memberi dan memberi tanpa harapan, tanpa minta. Tujuannya hanya membantu. Alangkah baiknya saya menjadi satu mercusuar yang kecil di lingkungan saya, dan alangkah baiknya saya bisa membantu mereka yang ada di sekitar saya tanpa pamrih. Saya tidak perlu apa-apa karena saya punya akses ke sumber, pada segala sumber. Inilah saya yang tanpa polusi. Inilah saya yang jujur. Inilah saya dari kata hati. Semoga semuanya damai, damai, damai. Terima kasih.